wabarakatuh. Saya Winda Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP IT Almanar, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan supervisi akademik, di mana di sini di sebelah saya sudah ada rekan saya yaitu Ibu Murni Dewi Nursanti yang insya Allah akan terlibat dalam proses supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam Bu Winda. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Winda? Alhamdulillah baik juga Ibu. Masya Allah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Murni yang sudah berkenan untuk saya melakukan supervisi akademik di pembelajaran yang Ibu ampu, ya. Nah, Ibu Murni ini adalah guru mata pelajaran PPKN, ya Ibu. Nah, insya Allah kita akan melaksanakan supervisi akademik di kelas 8B2 dengan mata pelajaran PPKN. Baik, sebelumnya Ibu, untuk tujuan pembelajaran nih, sebelum kita melaksanakan observasi, ya, kita ke ruang kelas. Di sini ada pra observasi, di mana kita menggali dulu, ya Ibu. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran sendiri, tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan itu seperti apa? Ya baik, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, harapannya adalah peserta didik itu dapat mensyukuri peristiwa Sumpah Pemuda yang akan dipelajari nanti, kemudian dapat menerapkan nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda tersebut dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian harapannya juga sikapnya nanti dapat lebih bertanggung jawab, disiplin, dan dapat bekerja sama dengan baik. Seperti itu. Baik, berarti ini temanya, materinya terkait dengan Sumpah Pemuda, ya Ibu, ya? Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Masya Allah, luar biasa sekali, materinya sangat keren sekali. Nah Ibu, yang Ibu Murni harapkan nih ketika kita sudah melaksanakan supervisi akademik nih, nah dari proses pembelajaran, Ibu inginnya ada tujuannya seperti apa? Tujuan pembelajaran kali ini harapannya anak-anak dapat lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian mereka juga dapat berpikir kritis mungkin, dan intinya lebih bekerja sama karena nanti akan berkelompok, jadi bekerja sama dengan baik, saling membantu dalam kelompok. Baik, berarti area pengembangan yang hendak dicapai itu meliputi keterlibatan anak-anak dalam proses pembelajaran, ya Ibu. Ya. Jadi pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tapi berpusat pada murid, kemudian juga mengasah kemampuan berpikir kritis mereka, dan juga mereka bisa bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan. Betul. Ini. Nah, memangnya Ibu sejauh ini selama proses pembelajaran itu kondisi anak-anak itu bagaimana Ibu? Terus terang ya, karena mungkin mata pelajaran saya ini kan namanya PPKN, ya, hanya seputar sejarah dan cerita. Jadi saat saya menjelaskan mereka jadi ngantuk dan tertidur pulas. Saya mungkin harus berpikir untuk bagaimana caranya agar mereka bisa lebih aktif, bukan gurunya yang aktif gitu, tapi peserta didiknya yang lebih aktif, yang bekerja sama juga mereka. Jadi kita akan memberikan kesempatan kepada peserta didik atau membuat kegiatan, yaitu dengan mengamati slide dari PPT, kemudian di situ ada materinya yang akan saya sampaikan secara singkat. Mereka mengamati, kemudian mereka juga nanti akan mengerjakan lembar kerja peserta didik secara berkelompok. Nah, mungkin dengan cara itu dulu nanti kita amati apakah ada keaktifan atau kerjasama yang baik atau tidak. Baik, berarti di sini kalau dilihat dari permasalahannya yang ada di kelas gitu, karena PPKN ini materinya banyak teori, jadi sering membuat ngantuk, ya Ibu, ya. Jadi ngajar serasa mendongeng gitu, ya. Sehingga tadi strategi yang Ibu Murni sampaikan yang sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi itu,
adalah membuat pembelajaran yang melibatkan siswa, kemudian Ibu juga menggunakan PPT gitu ya, kemudian ada aktivitas kelompoknya. Baik, ada strategi yang lain atau tidak Ibu? Misalnya untuk apa namanya menghidupkan suasana kelas gitu Ibu? Mungkin nanti kita akan apa ya, di awal pembelajaran itu mungkin kita akan awalnya kan pasti kita nanya kabar anak-anak, gimana kabarnya, kemudian kita absensi ya, siapa yang tidak hadir hari ini, mungkin ya saling bertanya jawab, belum seputar materi ya, hanya bertanya jawab tentang mereka gitu, apakah sudah sarapan atau belum, sudah makan atau belum, seperti itu, untuk membangun keakraban mungkin ya nanti, agar bisa nanti di pembelajarannya mungkin bisa lebih nyambung lah seperti itu. Baik, berarti di sini strateginya yang dilakukan juga membangun kedekatan dengan anak. Wah, ini kompetensi sosial emosionalnya sudah didapat Ibu. Jadi menggali minat anak gitu ya, menggali apa kesenangan anak sehingga bisa lebih dekat dan bisa masuk gitu ya ke dunianya anak-anak. Jadi kalau ngajar lebih bisa mudah connect gitu ya Bu ya. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Murni. Senang sekali nih mendengar strategi-strategi yang sudah Ibu persiapkan. Jadi saya nggak sabar nih pengen tahu nih kondisi kelasnya seperti apa. Semoga nanti anak-anak bisa semakin semangat. Nah, terakhir nih Bu, terkait komitmen dalam pelaksanaan atau persiapan supervisi ini. Nah, harapannya bagaimana komitmen dari Ibu? Komitmennya itu mungkin yang pertama-tama ya itu tadi ya, kita mengakrabkan guru dengan siswa itu tadi dengan bertanya jawab seputar kehidupan mereka di pagi inilah ya, di pagi sampai istirahat tadi, apa mungkin mereka ada yang belum sempat jajan misalnya atau belum sempat makan, nantinya bisa kita ngobrol lewat situ dulu. Setelah itu baru kita masuk ke dalam pembelajaran dengan menampilkan itu tadi slide PPT untuk membantu mereka dalam memahami pembelajaran. Kemudian jika memang mereka ada yang belum paham, mungkin karena akrab itu tadi sehingga mereka tidak sungkan untuk bertanya kepada gurunya langsung ya, tidak tanya ke temannya, bahkan tidak bertanya sama sekali gitu. Kemudian setelah setelah menyimak PPT tadi, kemudian saya mengarahkan mereka untuk mengerjakan lembar kerja tadi. Harapannya adalah mereka di situ kan ada saya siapkan beberapa kasus untuk mereka pecahkan, mungkin pertanyaan yang memang perlu berpikir secara lebih, sehingga mungkin dengan kerjasamanya dalam tim itu mereka bisa memecahkan pertanyaan tersebut bersama-sama. Harapannya seperti itu. Oke, berarti di sini komitmen Ibu kalau boleh saya simpulkan gitu nggih, dari Bu Murni itu berikhtiar berusaha untuk mempersiapkan pembelajaran mulai dari pembukaan, kegiatan inti sampai dengan penutupan itu dengan sebaik-baik mungkin ya, dengan alur pembelajaran yang sudah matang, yang siap untuk dilaksanakan di kelas gitu ya Ibu. Masya Allah, luar biasa sekali Bu. Semangat ya Ibu Murni ya. Harus semangat kita ya. Sama-sama nanti bisa saling mengevaluasi ya Bu ya. Jadi saling memberikan masukan gitu, kita belajar bersama ya. Dan mungkin nanti mohon evaluasinya kepada Bu Linda, apa yang mungkin saya terlupa, rundown kegiatannya misalnya dalam pembukaan apa yang dalam atau dalam penutupan, mohon dievaluasi kembali. Iya, baik, sama-sama ya Ibu ya, karena kan di sini kita sama-sama belajar gitu ya, sama-sama tujuan dari supervisi akademik itu kita ingin meningkatkan kualitas pembelajaran kita gitu ya, supaya bisa lebih baik gitu ya, bisa memberikan pembelajaran yang memang sudah
apa ya, sudah yang terbaik lah untuk anak-anak kita gitu ya. Baik Ibu Murni, insya Allah nanti kita ketemu lagi di sesi observasi kelas gitu ya, saat Ibu Murni mengajar kelas. Saya mohon izin untuk berkunjung di kelas yang Ibu Murni Silahkan. ajar gitu ya. Silakan. Untuk sesi yang pertama yaitu pra observasi, insya Allah cukup Ibu. Ini tadi strateginya, kemudian rencananya juga sudah sangat luar biasa sekali. Komitmen dari Bu Murni juga mantap. Kita nanti sama-sama lihat pelaksanaannya, semoga sesuai harapan ya Ibu ya. Anak-anak bisa terlibat aktif, kemudian juga bisa mengungkapkan pendapatnya ya, berpikir kritis dan juga saling bekerja sama. Terima kasih. Baik Bu Murni, terima kasih banyak sebelumnya. Mohon maaf ya. Kita sampai ketemu lagi insya Allah di kelas gitu ya. Kita cukupkan untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Ada yang belum istirahat? Istirahat semua. Ada yang belum jajan? Udah jajan semua kayaknya. Belum apa? Tapi kan sudah jajan. Belum. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sehat nggak? Kayaknya dia kurang sehat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita mengerjakan dulu minggu ini soal apa? Alhamdulillah. Siapa mau mimpin? Hah? Apa? Jangan. Waktu ya jawab. Ri, ayo Ri. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, pembelajaran kali ini kita masih membahas sejarah Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda itu apa? Kita pemuda merupakan suatu kemampuan dari pemuda Indonesia yang mengikrarkan perjuangan lain untuk bangsa dan berbangsa. Boleh. Nah, ya jadi di sini tadi sudah saya tanya apa itu Sumpah Pemuda. Jadi harapan saya adalah dalam pembelajaran ini kan judulnya itu Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, harapan saya adalah kalian mampu menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda itu peristiwa yang seperti apa. Nah, terus Bhinneka Tunggal Ika itu seperti apa? Apa kaitannya antara peristiwa Sumpah Pemuda dengan Bhinneka Tunggal Ika itu harus tahu ya. Nah, di situ awalnya sebelum Sumpah Pemuda. Nah, coba siapa yang mau baca? Tahun 1908, rakyat Indonesia mulai bangkit dengan ditandai adanya organisasi-organisasi kepemudaan seperti organisasi Budi Utomo. Kemunculan Budi Utomo akhirnya mendorong pemuda lain untuk membentuk organisasi kepemudaan yang sama seperti Dramo, Dan lain-lain. Oke, ini sumber yang kita pakai adalah buku paket kalian menjadi sumber mencari jawabannya nanti, atau bisa dari diskusi kalian ya, diskusi kelompok. Silakan posisinya diatur gimana? Bertiga.
Silakan didiskusikan ya. Ayo diskusikan dengan kelompoknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain silakan menyimak tidak ngobrol. Apa yang terjadi jika tidak ada peristiwa pemuda di Indonesia? Jadi akan muncul sikap fanatisme terhadap golongan-golongan pemuda lain, dan fanatisme ini akan terus muncul dan disertai dengan sulitnya tumbuh sikap patriotisme dan nasionalisme. Sikap persatuan dan kesatuan di antara golongan-golongan pemuda akan sulit tumbuh karena tidak memahami pentingnya persatuan dan kesatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan, dan keputusan Sumpah Pemuda tidak akan mengenai diterapkan. Silakan kelompok yang bertanya. Lanjut kelompok 2. Contoh perilaku yang mencerminkan pemuda dalam lingkup masyarakat dan negara. 1. Menumbuhkan sikap nasionalisme. 2. Menumbuhkan semangat persatuan. 3. Menambah semangat dalam menuntut ilmu. 4. Menumbuhkan rasa ingin menjaga persatuan. 5. Saling membantu dengan saudara sebangsa. Selanjutnya sesi pertanyaan. Bahwa perjuangannya masih bersifat kedaerahan dan terus terjadi pertumpahan darah. Bukankah Budi Utomo dibentuk lebih dahulu daripada Kongres Pemuda ini? Gitu. Sedangkan kan Budi Utomo setelah Budi Utomo berdiri, perjuangan kedaerahannya kan semakin betul. Gitu. Apakah perjuangannya terus ke daerah? Jadi saya mau bilang, tadi itu katanya perjuangan daerahnya semakin sedikit kan, bukan semakin hilang. Bukan hilang, perang antar daerah. Perang antar daerah hilang setelah adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Apakah kalian mendapatkan ilmu yang baru dalam pembelajaran hari ini? Ya. Menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini itu menyenangkan? Ya. Menurut kalian kekurangannya apa di pembelajaran kali ini? Kurang apa? Nggak ada kekurangan. Kekurangannya apa di pembelajaran kali ini? Biar nanti pembelajaran selanjutnya kita perbaiki. Tidak ada. Kalian kan mau makan? Ya baik. Silakan dikumpulkan dulu tugasnya tadi yang sudah dikerjakan. Kumpulkan. Ya nanti. Ya ini terkait pas minggu depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Bu Winda sehat. Bu Winda gimana? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Insya Allah hari ini kita melanjutkan kegiatan supervisi akademik ya Ibu. Yang sebelumnya kan kita sudah melalui tahapan praobservasi, kemudian kita juga saya sudah melakukan observasi masuk di kelasnya Ibu Murni, melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Murni. Nah hari ini kita masuk ke dalam tahapan bisa membalikan pasca observasi, nggih. Nah baik, sebelum itu nih saya mau tahu dulu nih tujuan dari diskusi kita ini, khususnya di pasca observasi ini, apa yang Bu Murni harapkan? Mana Ki? Oh. Taruh di atas meja saja. Harapannya? Iya. Ya baik, terima kasih Bu Indah sebelumnya karena sudah supervisi di kelas saya ya, yang maksudnya di kelas saya itu jam pelajarannya itu siang, jadi memang perlu kerja keras khusus untuk membuat anak-anak itu bisa lebih aktif dalam bertanya maupun menjawab. Kemudian juga karena kemarin itu metode yang digunakan adalah berkelompok, jadi keaktifan yang ditimbulkan adalah keaktifan anak-anak dalam kelompok maupun dalam kerjasamanya juga, dalam berpikir kritisnya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya berikan. Kemudian mereka juga mencari solusinya untuk penyelesaian permasalahan tersebut, saling diskusi, kerjasama. Oke. Berarti yang di sini yang Ibu Murni harapkan gitu dari diskusi kita ini ke depannya gitu ya, anak-anak tuh bisa terus aktif dalam pembelajaran begitu ya. Oke, jadi nggak cuma yang kemarin aja pas ada guru pemantau, tapi juga bisa konsisten gitu ya untuk keaktifan dalam pembelajarannya. Nah, perasaan Bu Murni sendiri setelah proses pembelajaran dilakukan kemarin bagaimana perasaannya? Perasaan saya sebenarnya karena masih penyesuaian anak-anak, jadi mungkin keaktifannya sudah dapat. Ya saya cukup senang mereka sudah mulai aktif. Yang biasanya anak ini nih terlihat pasif, hanya mengamati, tapi kemarin setelah berkelompok alhamdulillah mungkin karena ada penjelasan dari temannya, karena sungkan bertanya ke guru mungkin ya, jadi dia bisa menyampaikan apa yang mau dia sampaikan. Alhamdulillah itu ya, alhamdulillah itu membuat saya cukup tenang untuk pembelajaran selanjutnya. Oh berarti rencana selanjutnya nanti bisa disesuaikan gitu. Bisa lebih baik gitu ya Bu ya. Jadi baik. Ternyata anak-anak bisa ya untuk aktif dalam pembelajaran dengan strategi-strategi tertentu yang sudah disiapkan oleh guru gitu nggih. Jadi Bu Murni lega gitu, oh bisa dilanjutkan nih untuk pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillah. Nah, kemudian dari yang sudah Bu Murni rencanakan, kemudian yang sudah dilaksanakan, apakah pelaksanaan itu sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan? Yang sudah dilakukan itu dalam proses pembelajaran seperti apa? Kalau pelaksanaan dari rencana sih masih belum ya. Okay. Karena rencana itu ya maunya sesempurna mungkin dibuat, tapi kalau pelaksanaan itu saat proses pembelajarannya tuh masih banyak hambatannya. Sebenarnya itu yang kurang sesuai lah dengan apa yang sudah kita buat. Masih ada hambatan ya. Tadi Bu Murni juga sudah menyampaikan strategi-strategi dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Tadi diantaranya membentuk kelompok ya Bu ya. Membentuk kelompok. Kemudian mungkin sebelum membentuk kelompok kemarin itu biasanya sih saya menampilkan slide PPT dulu, kemudian saya tampilkan video pembelajaran, ataupun kalau ada
motivasi yang ingin disampaikan ke anak-anak lewat video motivasi juga biasanya saya tampilkan, atau kadang lewat kata-kata yang saya sampaikan ke anak-anak. Kemudian baru dibentuk kelompok untuk menyimak video pembelajaran yang kemudian arahannya adalah membuat permasalahan untuk mereka yang nanti harus diselesaikan. Oke, baik. Kemudian Ibu yang ingin saya tanyakan, ya, terkait dengan tujuan pembelajaran kemarin itu kan salah satunya siswa memahami apa makna Sumpah Pemuda, ya. Nah, apakah sudah tercapai tujuan pembelajaran yang direncanakan? Ya, untuk memahamkan makna Sumpah Pemuda sih sebenarnya kemarin itu saya menggunakan video yang video animasi yang maknanya tuh arahannya ke sana gitu. Jadi untuk menjembatani mereka pemahamannya itu agar peristiwa Sumpah Pemuda tuh gini. Misalnya adanya kerjasama dari seluruh organisasi pemuda dari seluruh Indonesia untuk memiliki visi yang sama untuk memerdekakan Indonesia, sehingga mereka bekerja sama untuk menuju visi memerdekakan Indonesia. Nah gitu, kemarin tuh lewat video yang bareng bersama-sama tuh bisa ngelawan gitu. Itu sih kemarin. Berarti ini untuk indikator tercapainya sudah tercapai atau belum, ya Ibu, menurut Ibu? Kalau tercapainya belum semuanya tercapai, nanti perlu pemantapan lagi di pertemuan selanjutnya. Masih perlu dilaksanakan pemantapan. Mereka sudah paham tapi untuk menyampaikan tuh masih bingung gitu. Nanti di pertemuan selanjutnya mungkin direview lagi pembelajaran yang kemarin. Karena ini juga melatih ini ya Ibu tadi keaktifan anak tadi ya. Keaktifan dalam berpikirnya, kemudian dalam berbicaranya. Setelah berpikir mereka bisa menyampaikan apa yang mereka pahami gitu. Baik, Masya Allah, luar biasa. Nah, tadi Bu Murni ada menyampaikan hambatan selama proses pembelajaran. Hambatan yang dirasakan nih apa saja? Ya, hambatannya itu kebetulan listriknya mati ya kemarin. Ya, di awal listriknya mati ya. Di awal itu kita sudah pasang proyektor untuk siap menampilkan video pembelajaran dan slide PPT, ternyata mati listrik sehingga proyektornya mati. Kemudian juga waktu terus berjalan, kemudian harusnya ada plan B karena saya nggak punya plan B kemarin. Maksudnya nggak berpikir kalau akan mati lampu karena jarang sekali terjadi. Kemudian sehingga jaringan wifi terputus juga, kita nggak bisa menampilkan video pembelajaran juga kemarin itu. Kemudian juga hambatannya kan mapel saya ini kan jam siang ya, jam lawan ya Bu ya. Jam ngantuk ya. Jam anak-anak habis makan, habis istirahat itu yang kalau saya mungkin kalau ngomong tuh kayak orang mendongeng cerita mau tidur, sehingga perlu diadakan sebenarnya ice breaking gitu yang memfokuskan mereka dulu biar mereka juga nggak ngantuk gitu. Jadi ya sama ini sih, saat proses pembelajarannya itu kadang itu waktu pembelajarannya tuh sangat terbatas sehingga belum selesai udah habis jamnya, sehingga nanti di pertemuan selanjutnya tuh harus kayak ngulang separuh dulu untuk menyelesaikan paragrafnya itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Berarti diantaranya kendalanya tadi ada kendala teknis terkait dengan listrik, jaringan wifi, kemudian tantangan selanjutnya adalah mapel yang berada di posisi jam siang, kemudian durasi waktu pembelajaran. Nah, mungkin manajemen waktu lagi biar bisa tercapai tujuan pembelajaran. Baik. Tantangan yang lain apa lagi Bu? Ada atau enggak? Tantangannya lagi itu saya
dari kondisi anak-anak mungkin. Oh ya, karena ini ya, karena tadi tuh siang jam pembelajarannya sehingga kondisinya ya anak-anak pada mengantuk lah ya, karena mungkin pembelajaran ini kan terkenal membosankan karena bercerita gitu sehingga ya terenguap-nguap dan tertidur. Nah itu sih tantangannya sih. Makanya tadi Ibu Murni maunya melibatkan anak secara aktif Iya. supaya menghindari kejadian-kejadian Iya. tidak diinginkan tadi seperti ngantuk itu Iya. ya Bu ya. Oke, tadi dari kendala yang sudah disampaikan nih. Nah, untuk rencana tindak lanjut atau perbaikan ke depannya. Ya, jadi mungkin karena saya itu kemarin itu saya menggunakan slide di Canva, sehingga itu kan harusnya itu kan online, tapi kalau nggak ada jaringan wifi berarti ya untuk selanjutnya mungkin saya mendownload dulu slide di Canva tersebut, kemudian video pembelajaran atau video motivasinya saya download dulu sehingga saat nanti terjadi lagi mati lampu atau gimana sudah ada lah. Videonya tuh sudah ada gitu, nggak hilang gitu. Kemudian ya itu tadi untuk di jam siang yang rawan tidur itu mungkin kita melakukan apa, mungkin gerakan apa biar Ice breaking ya ya. ice breaking atau permainan games apa yang bisa membuat mereka itu nggak ngantuk. Bisa lebih semangat lagi Iya, gitu bisa. nggih. Iya. Terus terkait waktu bagaimana Ibu? Terkait waktu mungkin ya di manajemen lagi nanti diatur lagi lah antara pembukaan waktu kegiatan inti dan kegiatan penutup tuh harus kayaknya sesuai waktu sambil lihat waktu lah. Tapi ya karena ada kendala teknis tadi sehingga membuat kacau waktu Tapi yang sudah direncanakan. Nah, ini kan apa pembelajaran ya Bu, udah pernah maksudnya dari pengalaman ini insya Allah kan Ibu Mur tadi sudah menyampaikan refleksi atau perbaikan persiapan untuk kedepannya nih, berarti video-videonya atau slide-nya sudah di-download dulu sehingga jika ada kendala-kendala apa teknis setidaknya tetap bisa menampilkan, kemudian juga mengadakan ice breaking, kemudian juga manajemen waktu. Nah selain itu Ibu ada lagi nggak nih strategi yang ingin dilakukan nih berkaitan dengan kendala teknis? Mungkin nanti tadi kan listrik mati nih, nah kalau listrik mati bagaimana itu plan B-nya tadi yang sampai Ibu Murni sampaikan? Ya itu berarti kan harus ada rencana lain ya yang dipersiapkan, mungkin karena anak-anak itu memiliki gadget yang disimpan di sekolah gitu. Jadi karena kendala mati listrik tidak bisa menampilkan slide, mungkin kedepannya ini saya akan menggunakan HP mereka masing-masing, dipinjam sekolah dulu untuk dipakai anak-anak sehingga saya bisa share ke grup kelas aja biar mereka juga bisa mengamati lewat HP masing-masing gitu. Itu sih rencana saya selanjutnya gitu. Memanfaatkan aset yang ada gitu ya yang sejalan dengan program sekolah untuk mendukung pembelajaran di kelas gitu ya Bu ya. Masya Allah luar biasa sekali Bu Murni. Berarti dari area yang ingin dikembangkan, dari siswa itu di tujuan awal itu kan ingin siswa aktif, berarti sudah terpenuhi nggak Ibu? Kemudian tinggal di-up lagi. Kemudian dari guru, kompetensi apa nih yang mau dikembangkan, sudah terpenuhi atau belum? Kalau saya sebenarnya masih belum menguasai penuh ya, seperti apa sumber belajar yang relevan itu maksudnya kurang referensi lah saya ini, karena anak-anak itu kan udah mulai berpikirnya itu karena zaman sekarang ya, berpikirnya udah bisa kritis sehingga banyak sekali pertanyaan anak-anak yang kadang kita tuh sebagai guru kok nggak apa ya, kayak kurang informasi, sehingga mungkin saya nanti memperbanyak sumber belajar saya untuk terkait materi yang saya ajarkan.
kemudian perkembangan materi itu ke mana, sampai lingkup mana, nanti saya usahakan untuk belajar memperbanyak Iya. sumber belajar gitu. Baik. Nah, tadi Murni menyampaikan tantangan baru nih, dan kemudian solusinya juga jadi lebih lebih aktif lagi ya untuk memperbanyak sumber belajar dengan referensi-referensi yang lain ya. Nah, kemudian nih tadi sudah disebutkan rencana tindak lanjutnya, kemudian untuk komitmen nih kapan nih mau dilaksanakannya? Komitmennya sih ya segera aja, secepatnya aja, nanti direalisasi, biar nggak usah menunda-nunda waktu. Dan mungkin nanti juga saya mungkin akan menyarankan ke anak-anak juga sumber belajar mana yang bagus, nanti saya arahkan juga ke anak-anak biar wawasannya lebih luas, mungkin lebih pengetahuannya lebih, nggak hanya dari buku paket atau video pembelajaran aja, tapi dari sumber-sumber yang lain mereka ngerti gitu. Berarti segera diaplikasikan dan disiapkan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, begitu ya Ibu ya? Masya Allah, luar biasa Insya Allah. sekali ya. Siap membawa perubahan ya untuk pembelajaran yang lebih baik lagi gitu ya. Ada nggak Harus yang siap. ada nggak yang bisa menjaga komitmen ini nih Bu di lingkungan sekolah nih? Yang menjaga komitmen sih Membantu ya, membantu. yang membantu ya ya harusnya memang ada yang membantu ya, mensupport, seperti ya pihak sekolah, seperti kepala sekolah, wakil kurikulum, teman yang sudah mensupervisi saya Sama-sama ya Ibu. harus mengingatkan komitmennya juga. Sama-sama lah, Baik, Masya Allah. karena keluar dari zona nyaman itu susah, Iya. sangat susah. Kita harus harus bergerak gitu ya Bu ya, tapi untuk perubahan yang kebaikan. lebih baik untuk semuanya ya, kebaikan yang semua pihak gitu ya. Iya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Muri tadi sudah merefleksikan pembelajaran dilaksanakan, hambatan-hambatannya, kemudian juga tadi solusi-solusi yang bisa dilakukan untuk perbaikan pembelajaran ke depannya, itu sangat luar biasa sekali Bu Murni. Tetap semangat, jangan kapok untuk dengan tantangan yang ada, tapi insya Allah ada solusinya. Nanti kita sama-sama saling sharing gitu ya. Yang saya juga menyaksikan proses pembelajaran dari Bu Murni itu Masya Allah luar biasa sekali. Saya banyak mendapatkan pengetahuan juga gitu ya. Saya melihat dalam proses pembelajaran bagaimana Bu Murni memfasilitasi proses diskusi anak-anak gitu ya, membantu anak-anak yang mengalami kendala, kemudian bahkan ketika ada yang berisik pun tetap ditegur dengan cara yang baik. Kemudian di akhir juga menariknya, Bu Murni meminta anak-anak untuk merefleksikan pembelajaran, apa yang sudah menarik, apa yang belum, kedepannya maunya pembelajaran yang seperti apa, yang itu insya Allah akan membuat anak tuh merasa suaranya itu dihargai gitu ya, jadi merasa nyaman dengan kelasnya gitu. Baik, itu Ibu, semangat Ibu. Terima kasih sudah menyemangati. Saya juga disemangati ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.